Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh bagian letak ilo pitua lowombu malam ini benar-benar mendapatkan suatu anugerah dari Allah. Wujud anugerah ini Allah memberikan keberkahan dan Nabi pula memberikan syafaat seluruh bagian letak ilo pituah lowombu yang telah menjalankan ilmu yang telah disyariatkan. Ilmu yang sudah disyariatkan ini berangkat dari makom 4 makom zikir, berangkat dari zikir lisan, kemudian zikir sifat, dan zikir rohani, dan zikir nafas. 4 zikir ini akan digamblangkan kepada bagian letak ilo pituah lowombo. Benar-benar sudah melafazkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Inilah merupakan satu makom zikir lisan. Benar-benar sudah berwujud zikir lisan, maka lisan ini benar-benar diperhatikan. Karena lisan ini merupakan makom syahadat. Syahadatnya lisan benar-benar sudah memperhatikan lisan, berarti sudah memahami tentang makom syahadat merupakan suatu wujud pengakuan atas kesaksian tiada Tuhan selain Allah dan Nabi, Rasul dan utusan. Alhamdulillah seluruh bagian letak ilo pituah lowombu benar-benar sudah merenungi dan memahami makom 4 zikir, berangkat dari zikir lisan, kemudian zikir rohani, dan zikir sifat dan zikir nafas. Oleh karena itu, ilo pitua lowombu melangkan kepada seluruh bagian letak ilo pitua lowombu malam ini benar-benar sudah masuk di dalam zikir lisan, maka lisan ini selalu memperhatikan agar tidak berwujud sesuatu perwujudan kekafiran. Karena kekafiran ini selalu berwujud di dalam lisan tersebut. Benar-benar lisan selalu berwujud kejaliman, wujud kejaliman yang dikandung seperti bercaci maki atau dusta, atau berkata-kata yang tidak baik. Maka begitu kita untuk masuk di dalam zikir lisan ini, maka zikir itu tidak akan sempurna. Oleh karena itu seluruh bagian letak ilo pitua lowombu pada malam ini perhatikan, banyak yang melaksanakan zikir lisan hingga banyak yang kesurupan karena tidak memperhatikan makom-makom zikir. Benar-benar sudah memperhatikan zikir lisan, berarti sudah mensucikan lisan tersebut. Karena lisan ini merupakan wujud daripada syahadat. Syahadatnya lisan, kemudian syahadatnya sifat, dan syahadatnya rohani, dan syahadatnya nafas. Benar-benar kita sudah memperhatikan, maka zikir-zikir yang telah kita laksanakan mendapat suatu kesempurnaan yang benar-benar yang dianugerahkan oleh Allah. Karena sesungguhnya zikir ini benar-benar selalu kita mengingat merupakan syahadat. Syahadat merupakan suatu pengakuan melaksanakan perintah-perintah Allah. Oleh karena itu ilo pitua malam ini mengajak kepada seluruh bagian letak ilo pitua lowombu dan seluruh penggemar di YouTube benar-benar sudah memahami tentang zikir lisan, maka lisan itu selalu terjaga. Jangan sampai lisan ini mengeluarkan kata-kata berwujud setania dan berwujud iblis dan jin. Hingga itu banyak yang melaksanakan zikir la ilaha illallah hingga kesurupan.
karena lisannya tidak terjaga, tidak dibersihkan, masih memiliki hadas. Ini direnungi dan dipahami seluruh bagi alota ilopitu wahalawambu. Benar-benar kalian sudah melaksanakan makom-makom zikir yang telah diajarkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Karena makom-makom zikir ini ada 4 tingkatan. Zikir lisan, zikirnya sifat. Bagaimana zikir sifat? Benar-benar sudah terjaga makom sifat. Benar-benar sifat kita berwujud kemuliaan, maka itulah mendapat suatu jaminan. Begitu pula zikir rohani, tidak memiliki suatu kedengkian dan suatu kebencian. Ini yang harus kita perhatikan. Begitu kita masuk di dalam zikirnya nafas, karena zikir nafas ini makom ruh. Ruh ini menghadap, menyatu dengan nurnya Rasul dan nurnya Allah. Alhamdulillah seluruh bagi alota ilopitu alawambu pada malam ini benar-benar merenungi, memahami tentang makom zikir lisan. Benar-benar sudah berwujud zikir lisan, maka lisan ini terjaga. Jangan sampai kalian berkata-kata tidak baik. Coba perhatikan kerusakan umat akhir zaman karena tidak menjaga lisan. Begitu membaca suatu lafaznya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dalam wujud lisan kotor. Apakah kita untuk menyebut nama Allah, apakah mendapat keberkahan? Namun kalau lisan sudah terjaga, begitu kita bersahadat dengan lafaznya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, maka kita mendapat keberkahan dari Allah dan mendapat syafaat dari seluruh para nabi-nabiullah. Karena Nabiullah ini merupakan utusan Allah yang telah mensyariatkan makom-makom ilmu yang diperintahkan oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam ini Tailo Pitua menggamblangkan bagaimana zikir kita ini benar-benar terjaga. Benar-benar terjaga, terpelihara. Berarti benar-benar sudah memahami tentang sahadatnya lisan dan sahadatnya sifat dan sahadatnya rohani dan sahadatnya nafas. Lisan sudah menyatu dengan sifat, sifat sudah menyatu dengan rohani, rohani sudah menyatu dengan nafas. Nafas inilah makom ruh. Coba perhatikan sakaratul maut. Benar-benar ruh ini sudah kembali. Tinggal rohani dengan sifat, dengan jasmania. Alhamdulillah seluruh bagi alota ilopitua lowomu mendapatkan satu mukjizatnya Allah. Maka imanilah ajaran ta ilopitua lowomu. Karena ta ilopitua lowomu ini menerima perintah dari Allah. Menerima perintah dari Allah. Kalian benar-benar merenungi dan memahami ajaran-ajaran ini yang sudah disyariatkan oleh seluruh para nabi-nabiullah. Berangkat dari Nabiullah Sayyidina Muhammad, kemudian Nabiullah Sayyidina Isa Ruhullah, kemudian Nabiullah Sayyidina Musa Kalamullah, Nabiullah Sayyidina Daud dan Nabiullah Sayyidina Sulaiman. Seluruh para nabi-nabiullah ini telah mensyariatkan agar makom-makom lisan ini terjaga. Perhatikanlah suatu syariat benar-benar yang telah diajarkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Benar-benar kita perhatikan berangkat dari kesucian air wudu. Air wudu merupakan mensucikan lisan. Benar-benar kalian sudah bersahadat dengan air wudu, berarti sudah menjaga lisan-lisan yang telah kita laksanakan merupakan wujud daripada sahadat. Karena lisan ini benar-benar diperiksa bagaimana wujud lisan kita, bagaimana wujud daripada sifat kita, wujud daripada rohani diperiksa. Oleh karena itu Tailo Pitua mau gamblangkan makom-makom ilmu yang telah diajarkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Benar-benar kita memperhatikan berangkat dari air wudu, kemudian
salat, puasa, zakat, dan haji ini benar-benar kita perhatikan, maka kita mendapat satu syafaat dari Nabiullah Sayyidina Muhammad, karena kita benar-benar sudah menjaga suatu lisan kita. Lisan ini merupakan bagian dari syahadat. Syahadatnya lisan benar-benar terjaga dari suatu perwujudan sifat-sifat jin, iblis, dan setan. Benar-benar kita sudah memahami lisan berarti benar-benar sudah terjaga berarti sudah memiliki syahadatnya zikir. Ini yang diperhatikan seluruh bagian lota Ilopitua Lowombu dan seluruh penggemar di YouTube nanti. Jagalah lisan-lisan ini, karena lisan inilah merupakan syahadat. Apabila kalian tidak menjaga lisan kalian, Allah turunkan kemurkaan ini. Oleh karena itu Ta'ilopitua ini benar-benar menjalankan perintah Allah. Perintah Allah benar-benar yang diterima oleh Ta'ilopitua Lowombu. Karena Ta'ilopitua Lowombu ini yang sudah mirak dan sudah dibedah. Barang siapa yang tidak meyakini dan tidak melaksanakan lisan-lisan yang telah diajarkan oleh seluruh para nabi-nabiullah. Oleh karena itu Ta'ilopitua benar-benar sudah mengkamblangkan 4 makom zikir. Benar-benar lisan kalian sudah memiliki zikir, maka lisan ini selalu berwujud kemuliaan. Begitu pula sifat kalian selalu berwujud zikir, maka sifat ini berwujud kemuliaan. Begitu pula rohani kalian selalu berwujud zikir, maka rohani ini benar-benar berwujud kemuliaan. Begitu pula napas kalian benar-benar berwujud zikir, maka napas inilah benar-benar mendapatkan suatu jaminan dari Allah. Perhatikan ilmu makom-makom 4 ini yang telah digamblangkan oleh Ta'ilopitua Lowombu. Kita ini prosesnya dari saripati tanah, saripati air, dan saripati angin. Kemudian ditiupkan sifat, kemudian rohani, kemudian ruh. Ruh ini benar-benar ditiupkan. Oleh karena itu Ta'ilopitua telah meniupkan suatu mukjizatnya Allah kepada kalian. Seluruh para santri-santri ini mendapatkan satu keberkahan. Wujud keberkahan inilah merupakan mukjizatnya Allah. Karena Ta'ilopitua benar-benar menggamblangkan ilmu, bukan bacaan, bukan hafalan. Benar-benar memahami tentang ajaran seluruh para nabi-nabiullah. Benar-benar kalian mengimani lisan kalian dan menjaga sifat kalian dan rohani kalian dan nafas kalian. Benar-benar tidak ada lagi perwujudan jin, iblis, dan setan. Maka lisan kalian ini mengeluarkan aroma-aroma surga. Begitu pula sifat kalian, maka mengeluarkan aroma-aroma surga. Begitu pula rohani kalian dan nafas kalian mengeluarkan aroma-aroma surga. Yang dikandung aroma surga ini merupakan suatu kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada kita semua yang menjalankan suatu makom ilmu yang diajarkan oleh seluruh para nabi-nabiullah. Nabiullah ini seluruh mengajarkan tentang syahadat. Berangkat dari syahadatnya Nabiullah Sayyidina Adam, dan syahadatnya Nabiullah Sayyidina Ibrahim, dan syahadatnya Nabiullah Sayyidina Yakub, dan syahadatnya Nabiullah Sayyidina Musa Kalamullah, dan syahadatnya Nabiullah Sayyidina Daud, dan Nabiullah Sayyidina Isa telah mengajarkan syahadat. Syahadatnya seluruh para nabi-nabi ini, karena hanya nabi yang menerima firman, hanya nabi yang telah melaksanakan perintah-perintah Allah ini. Kita ini sebagai umatnya para nabi. Oleh karena itu Ta'ilopitua menggamblangkan bagaimana kita bisa mengikuti wujudnya, mengikuti, mengimani, menjalankan suatu makom ajaran para nabi-nabi. Karena ajaran para nabi ini berangkat dari kesucian lisan. Tidak bisa kita berkata-kata yang tidak baik.
karena berkata-kata tidak baik hukumnya haram. Haram ini direnungi, dipahami, direnungi dan dipahami. Begitu pula sifat dan rohani dan nafas benar-benar sudah terjaga, hanya berwujud suatu kemuliaan, mengimani ajaran seluruh para nabi-nabiullah. Berarti lisan ini sudah mulia, dan sifat sudah mulia, dan rohani sudah mulia, dan nafas ini sudah mulia. Karena tiap-tiap dari nafas maupun rohani, kemudian sifat, maka perwujudannya ada di lisan. Coba perhatikan suatu perwujudan sakit kepala, maka perwujudannya itu ada di lisan. Oleh karena itu hati-hatilah lisan kalian. Apabila kalian tidak melindungi lisan kalian, maka Allah menurunkan kemurkaan yang benar-benar yang tidak memperhatikan lisan. Oleh karena itu ta'ilo pituah menggambelangkan makom-makom ilmu, karena ta'ilo pituah menerima kalam dari Allah. Karena menerima kalam Allah ini melewati prosesnya syahadat para nabi. Oleh karena itu ta'ilo pituah menggambelangkan makom syahadat, berangkat dari sifatnya nabi, rohani nabi, ruh nabi, dan dengan nurnya nabi. 4 makom inilah yang harus kita renungi, karena 4 ini merupakan perwujudan dari makom rasul. Berangkat rasul utusan, kemudian rasul makom ruhullah dengan rasul rohani, dengan rasul makom sifat nur. 4 rasul ini yang sudah digamblangkan, sifatnya rasul, rohani rasul, ruhnya rasul, nurnya rasul. 4 makom ilmu awaludin ma'rifatullah, inilah yang disebut al-insanu sir, atau disebut al-kitabullah insanu, firman Allah di dalam hadis qudsi. Benar-benar perwujudannya ini berangkat dari makom nafas, kemudian rohani, kemudian sifat. Sifat perwujudannya ada di lisan. Benar-benar diperhatikan, lisan-lisan ini selalu berwujud kemuliaan. Lisan berkata yang jujur, berkata-kata yang mulia, maka inilah lisan-lisan inilah mendapat suatu jaminan. Kerusakan umat akhir zaman tidak memperhatikan lisan, hingga itu Allah menurunkan penyakit berangkat dari suatu kemurkaan. Karena lisan tidak terjaga, hingga banyak yang stroke, banyak yang kolesterol, banyak yang darah tinggi, karena akibat daripada lisan tidak terjaga. Perhatikan perwujudan ilmu yang telah disyariatkan oleh seluruh para nabi-nabiullah. Karena nabi-nabiullah ini menerima satu perintah dari Allah. Oleh karena itu ta'ilo fitua melaksanakan perintah dari Allah. Perintah dari Allah. Perintah dari Allah. Perintah dari Allah. Yakinilah dan imanilah makom-makom 4 makom zikir yang sudah digamblangkan oleh ta'ilo fitua lewombo. Benar-benar kita mempergunakan zikir lisan. La ilaha illallah. Maka Allah memberikan keberkahan, dan kutukan-kutukan ini Allah akan cabut. Namun kalau kalian tidak mengimani suatu makom ilmu yang telah digamblangkan oleh ta'ilo fitua, maka bumi ini Allah akan tenggelamkan. Renungilah dan pahamilah, ta'ilo fitua menyampaikan kebenaran-kebenaran, karena ta'ilo fitua menerima perintah dari Allah. Laksanakan perintahku ini, dan apabila engkau laksanakan, maka seluruh doamu aku kabulkan. Ini jaminan Allah. Apabila ta'ilo fitua ini hanya mengada-ngada, maka ta'ilo fitua ini sudah dikutuk oleh Allah. Karena ta'ilo fitua dengan wujud yang benar-benar yang diperintahkan oleh Allah, maka ta'ilo fitua ini melaksanakan benar-benar perintah dari Allah.
direnungi dan dipahami. Suatu makom-makom ilmu ini, perjalanan Ta'ilo Pitua ini benar-benar yang diperintahkan oleh Allah. Karena Ta'ilo Pitua sekarang ini berada di Tanjung Pandang, kemarin Ta'ilo Pitua berada di Jogja. Alhamdulillah dengan perintah Allah melaksanakan perintah-perintah Allah agar seluruh bagian Ta'ilo Pitua Lomomu benar-benar memperhatikan lisan. Lisan-lisan inilah benar-benar kalian sudah memperhatikan, berarti sudah mengimani suatu ajaran seluruh para nabi-nabiullah. Benar-benar kalian sudah menjaga lisan, maka zikir-zikir yang telah kalian berangkat dari zikirnya lisan, kemudian masuk di dalam zikirnya sifat dan zikir rohani dan zikirnya nafas. Maka nafas inilah makom ruh, karena hanya ruh yang menyatu dengan nur. Nurnya bumi dan nur langit yang sudah digamblangkan oleh Ta'ilo Pitua Lomomu. Karena Ta'ilo Pitua diperjalankan oleh Allah, diperjalankan oleh Allah, berangkat dari nur kesaksian makam di bumi, baru nur langit, kemudian dari nur langit keluar lagi wadah, kemudian dari wadah rohani langit maka keluar wadah utusan. 4 perwujudan makom ilmu karena Ta'ilo Pitua benar-benar sudah dibedah dan sudah mi'raj. Inilah terjadi kepada Nabiullah Sayyidina Muhammad, maka terjadi Ta'ilo Pitua Halowamu ini. Ta'ilo Pitua ini melaksanakan hanya perintah dari Allah. Benar-benar kalian menjaga lisan, maka lisan-lisan kalian ini benar-benar sudah menyatu dengan sifat, dan sifat sudah menyatu dengan rohani, dan rohani sudah menyatu dengan ruh, ruh sudah menyatu dengan nur, nur sudah menyatu dengan nurnya Allah. Inilah yang sangat penting kita renungi, pahami. Oleh karena itu Ta'ilo Pitua menegaskan kepada kalian semua, benar-benar kalian sudah berzikir, maka perhatikanlah lisan-lisan ini terjaga. Oleh karena itu Nabiullah Sayyidina Muhammad telah mengajarkan satu makom ilmu air wudhu, mensucikan lisan 3 kali. Namun kita tidak memperhatikan, 3 kali kita mensucikan lisan. Benar-benar kalian sudah bersahadat dengan ilmu yang diajarkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Berarti kalian sudah paham lisan kalian hanya berkata-kata yang mulia, hanya berwujud kemuliaan. Maka lisan-lisan inilah mendapat suatu keberkahan dari Allah dan mendapat syafaat dari Nabiullah Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, seluruh bagian Ta'ilo Pitua Halowamu, Ta'ilo Pitua mengajarkan kepada kalian zikir lisan, kemudian zikirnya sifat. Bagaimana perwujudan zikir sifat dan bagaimana perwujudan zikir rohani. Kemudian kita masuk di dalam zikirnya nafas. Karena nafas ini makom ruh, karena hanya ruh yang menyatu dengan nur, nur menyatu dengan nurnya Allah. Karena nur Allah ini 4 cahaya. Perjalanan Ta'ilo Pitua menembus 7 lapis langit benar-benar sudah digamblangkan kepada kalian semua. Alhamdulillah kalian mengimani ajaran ini, benar-benar menjaga lisan terjaga, maka benar-benar sudah berwujud suatu kemuliaan. Maka lisan-lisan inilah mendapatkan satu mukjizat dari Allah. Begitu lisan terjaga, begitu kita berkalam, maka
lisan inilah yang benar-benar dijamin oleh Allah. Coba perhatikan, begitulah kita untuk memohon ke Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, ampunilah segala perwujudan yang selama ini lisan-lisan kami, hanya Engkau yang Maha tahu wujud daripada lisan kami. Maka ampunilah ya Allah, ampunilah ya Allah, karena lisan-lisan kami tanpa kami sadari yang telah berwujud kekafiran, berkata-kata dusta dan berkata-kata caci makian, wujud kejeliman yang selalu berwujud di lisan kami. Malam ini Ta'ila Fitwa memohon ampun kepadamu ya Allah atas perwujudan lisan kami. Ampunilah ya Allah, berilah kami kesempatan benar-benar memperbaiki wujud daripada lisan kami. Kabulkanlah ya Allah, kabulkanlah ya Allah, jadikanlah lisan kami ini hanya berwujud kemuliaan, hanya berwujud kemuliaan yang Engkau perintahkan kepada utusanmu dan Rasul yang benar-benar yang sudah mensyariatkan makom-makom lisan tersebut. Malam ini Ta'ila Fitwa merupakan wujud perwakilan. Kabulkanlah ya Allah, ampunilah lisan kami, karena lisan kami tidak terjaga, karena kami telah mengingkari syahadat yang telah diajarkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad, benar-benar mensucikan lisan, namun kami hanya mensucikan sisa-sisa makanan di mulut kami. Pada malam ini kabulkanlah permohonan kami ya Allah, ampunilah lisan kami dan jadikanlah lisan kami ini hanya berwujud kemuliaan yang Engkau perintahkan. Kabulkanlah ya Allah. Begitu pula sifat kami yang benar-benar yang melahirkan suatu perwujudan nafsu amarah, lawwama mulhama, maka ampunilah ya Allah sifat-sifat yang berwujud yang lahir dari pikiran kami, sifat yang berwujud lahir dari mata kami, telinga dan mulut dan hidung, kalbu, dubur, kaki dan tangan. Ampunilah ya Allah. Begitu pula rohani kami yang selalu memiliki dendam, memiliki kedengkian, dan memiliki yang tidak baik. Pada malam ini Engkau Maha tahu. Ampunilah, angkatlah suatu wujud daripada sifat yang berwujud di dalam rohani kami. Ampunilah ya Allah, kabulkanlah permohonan Ta'ila Fitwa Lawamu ini. Begitu pula nafas kami yang selalu berwujud yang tidak baik, yang selalu berkata-kata, karena wujud daripada lisan mempergunakan nafas. Begitu pula mata kami dan telinga kami dan hidung kami. Ampunilah ya Allah, kami telah mengotori nafas yang selalu kami pergunakan di dalam lisan, di dalam melihat, di dalam mendengar dan menghirup. Namun kami telah mengotori suatu tiupan-Mu ya Allah. Kabulkanlah permohonan kami ya Allah. Benar-benar suatu tiupan yang benar-benar tanpa ada nafas. Karena nafas ini makom 4, berangkat dari sifatnya nafas yang berwujud di dalam jasmania. Begitu pula rohaninya nafas, kemudian ruhnya nafas dengan nurunnya nafas yang Engkau anugerahkan, yang Engkau tiupkan di dalam rohani.
benar-benar tanpa ada napas yang engkau tiupkan ini, maka rohani ini tidak ada kehidupan, tidak ada bisa untuk bergerak, dan tidak dapat merasakan suatu serkamu yang benar-benar yang engkau anugerahkan suatu makom napas. Napas merupakan wujud daripada nur yang engkau tiupkan agar rohani ini benar-benar bisa hidup dan sifat dan jasmania dapat merasakan napas yang engkau tiupkan di dalam jasmania, di dalam sifat dan rohani. Alhamdulillah, pada malam ini Tayo Pitua engkau izinkan menjelaskan makom-makom peniupan ruh. Renungi dan pahami seluruh bagian Tayo Pitua Lohombo. Benar-benar suatu nikmat Allah yang kita nikmati, yang kita pergunakan. Benar-benar berangkat dari suatu lisan, kalian mempergunakan napas, kalian menghirup mempergunakan napas, kalian melihat mempergunakan napas, dan kalian mendengar mempergunakan napas. Suatu wujud nikmat Allah yang telah ditiupkan. Inilah wujud daripada janji Allah. Oleh karena itu Tayo Pitua menggamblangkan makom-makom ilmu yang diajarkan oleh seluruh para nabi-nabiullah. Karena napas ini tidak ada dijual. Napas ini mukjizat Allah. Renungilah dan pahamilah seluruh bagian Tayo Pitua Lohu dan seluruh pengikut di YouTube. Apakah kalian tidak memiliki napas? Kalau napas kalian ini tidak diakui, napas kalian dimintakan ke Allah akan dicabut. Oleh karena itu jagalah lisan kalian. Karena lisan kalian ini benar-benar karena ada napas. Kalian bisa berkata karena mempergunakan napas. Tanpa ada napas kalian, maka kalian tidak ada kehidupan. Perhatikan sakaratul maut. Setelah napas ini, Allah panggil 3 rohani dan sifat dan jasmani. Karena Tayo Pitua Allah berikan ilmu makom ruh. Oleh karena itu Tayo Pitua menegaskan kepada kalian, jagalah lisan kalian. Jagalah lisan kalian. Benar-benar kalian menjaga lisan, berarti kalian sudah memahami syahadat yang diajarkan oleh seluruh para nabi-nabiullah. Karena hanya nabiullah yang benar-benar yang menerima wahyu. Wahyu merupakan kalam yang diterima oleh makom utusan. Nur utusan dengan nur ruhullah, kemudian nur makom langit dengan nur bumi. 4 makom ini yang sudah digamblangkan oleh Tayo Pitua Lohombo. Oleh karena itu Tayo Pitua mengharapkan kepada kalian semua, benar-benar kalian sudah memahami makom jikir, jikir lisan, dan jikir sifat, dan jikir rohani, dan jikirnya nafas. Tanpa ada nafas kalian tidak ada kehidupan. Karena nafas ini merupakan wujud mukjizat dari Allah. Mukjizatnya Allah direnungi dan dipahami. Benar-benar Tayo Pitua menggamblangkan kepada kalian. Tayo Pitua benar-benar bersumpah demi langit dan bumi. Karena Tayo Pitua benar-benar sudah diperjalankan oleh Allah. Diperjalankan oleh Allah. Kerusakan penghuni alam semesta ini benar-benar tidak mensyukuri nikmat Allah. Benar-benar kalian diberikan suatu mukjizat napas. Napas ini kalian pergunakan kejeliman, maka Allah menurunkan kemurkaan. Oleh karena itu wujud cinta kasih dari Tayo Pitua Lohombo, mari kita melaksanakan perintah-perintah Allah yang telah diajarkan oleh seluruh para nabi-nabiullah. Karena seluruh nabi-nabiullah ini mi'raj, menerima perintah dari Allah. Direnungi dan dipahami seluruh bagian Tayo Pitua Lohombo dan seluruh
penggemar di YouTube benar-benar mengimani menjalankan ajaran seluruh para nabi-nabiullah. Perhatikan lisan-lisan ini, lisan kalian bisa keluar karena ada mujizatnya nafas. Apabila kalian mengelak, maka nafas kalian akan dimintakan ke Allah, akan dicabut. Karena ta'ilopitua diperintahkan oleh Allah, seluruh doamu aku kabulkan, laksanakan perintahku ini. Ta'ilopitua halawambu benar-benar sudah mirat dan sudah dipegang, membawa tugas yang diperintahkan oleh Allah. Oleh karena itu ta'ilopitua menggambarkan makom-makom ilmu langit, karena ta'ilopitua sudah dari langit. Seluruh bagian ta'ilopitua halawambu direnungi dan dipahami. Lisan-lisan ini diperhatikan. Karena kalian tidak memperhatikan lisan, maka nafas-nafas kalian inilah yang akan Allah cabut. Karena lisan-lisan ini sudah berwujud kekafiran. Karena rusaknya suatu jasmani, karena perwujudan daripada suatu perbuatan yang tidak baik. Oleh karena itu ta'ilopitua sudah menggambarkan, semoga kalian semua dapat memahami, menjalankan ilmu yang telah disyariatkan oleh seluruh para nabi-nabiullah. Ini yang direnungi dan dipahami, benar-benar kalian menjaga lisan kalian, benar-benar kalian sudah paham dengan ajaran makom ilmu yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Karena makom-makom air wudhu ini terutama mensucikan lisan. Lisan-lisan ini diperhatikan karena suatu wujud daripada lisan yang selalu melukai. Coba kita kalau berkata-kata suatu kejoliman, apakah tidak langsung ke kalbu? Apakah kalian tidak merasa tersakiti? Oleh karena itu ta'ilopitua mengharapkan kepada kalian semua agar kalian mendapat keberkahan dari Allah. Seluruh penyakit kalian akan diangkat oleh Allah. Karena ta'ilopitua menjalankan ini semata-mata perintah dari Allah. Maka imanilah seluruh ajaran para nabi-nabiullah. Berangkat dari ajaran, karena kita sebagai umatnya Rasulullah, mari kita menjalankan berangkat dari istinja. Istinja jasad, sifat dan rohani. Kemudian junubnya jasad, sifat dan rohani. Kemudian wudu jasad, sifat dan rohani. Benar-benar kita sudah jalankan suatu makom kesucian. Benar-benar kita sudah memahami apa yang sudah disyariatkan. Karena ilmu yang telah diajarkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad ini makom syahadat. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Inilah perjalanan makom Mi'raj. Karena yang bersaksi berangkat dari sifatnya Muhammad, kemudian rohaninya Muhammad, kemudian ruhnya Muhammad dengan nur Muhammad. Karena nur ini yang naik ke qalimnya Allah. Kemudian Ruhullah, makom di kerajaan Allah. Yang bersaksi adalah makom ruhnya bumi. Oleh karena itu ta'ilopitua menggambarkan, karena ta'ilopitua mengalami hal yang sama. Perhatikan kalam ta'ilopitua halawambo mengajarkan wujud daripada lisan. Lisan-lisan inilah terjaga dan terpelihara, berarti sudah berwujud syahadat. Benar-benar sudah berwujud syahadat, maka lisan ini benar-benar mulia. Alhamdulillah, seluruh bagian ta'ilopitua halawambo pada malam ini benar-benar sudah mengimani dan menjalankan, maka Allah memberikan keberkahan kepada kalian. Dan kalian diberikan syafaat oleh seluruh para nabi-nabiullah, karena sudah memahami tentang makom 4 ilmu yang diajarkan oleh seluruh para nabi-nabiullah.
sifatnya syariat, makom sifatnya Nabi. Tarekat makom rohani Nabi. Kemudian hakikat makom ruhnya Nabi. Ma'rifat makom nurnya Nabi. 4 makom ilmu yang benar-benar sudah digamblangkan oleh ta'ila fitua. Karena seluruh para nabi-nabiullah ini mengajarkan 4 makom ilmu. Berangkat dari syahadat syariat, kemudian syahadatnya tarekat, dan syahadatnya hakikat, dan syahadatnya ma'rifat. Semoga kalian paham merenungi makom-makom ilmu yang sudah digamblangkan oleh ta'ila fitua halawamu. Karena ta'ila fitua halawamu ini benar-benar diperintahkan oleh Allah. Kalian imani menjalankan suatu ajaran ini, kalian diberkahi dan kalian akan dilindungi oleh Allah. Dilindungi oleh Allah, dijauhkan dari kemurkaan Allah di akhir zaman ini. Allah menurunkan kemurkaan benar-benar yang sudah dirasakan, benar-benar yang sudah mendapatkan satu kemurkaan. Maka renungilah dan pahamilah ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh ta'ila fitua halawamu ini. Benar-benar kalian menjalankan, kalian sendiri yang dapat merasakan satu mukjizatnya Allah. Direnungi dan dipahami pada malam ini. Seluruh bagian ta'ila fitua halawamu, kalian akan dipimpin langsung oleh ta'ila fitua halawamu sesaat lagi untuk menerima talqin zikir lisan dan zikirnya sifat dan zikir rohani dan zikirnya nafas. Seluruh bagian ta'ila fitua halawamu pada malam ini. Benar-benar kalian mendapatkan satu mukjizatnya dari Allah. Karena ta'ila fitua ini benar-benar dianugerahkan mukjizat Allah. Karena ta'ila fitua tidak memiliki ilmu hafalan. Tidak memiliki ilmu hafalan. Oleh karena itu seluruh bagian ta'ila fitua malam ini, renungilah lisan-lisan ini. Ya Allah, kami dari sejak umur 9 tahun banyak kami lakukan dari perwujudan lisan-lisan ini, hingga kami durhaka kepada kedua orang tua kami, hingga kami mempergunakan lisan ini yang telah menyakiti ibu dan bapak kami. Ampunilah ya Allah, ampunilah ya Allah, ampunilah ya Allah. Lisan-lisan inilah kesempatan kepada kalian agar kalian merenungi, karena sesaat nanti ta'ila fitua akan mentalkin kalian semua dan kalian akan diberikan satu mukjizat oleh Allah. Alhamdulillah, seluruh bagian ta'ila fitua Lombok, seluruh penggemar di YouTube, jagalah lisan kalian, karena kalian benar-benar sudah memiliki ilmu-ilmu yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Berangkat dari air wudhu, inilah mensucikan makom lisan-lisan ini, kemudian mensucikan sifat dan mensucikan rohani. Diperhatikan ajaran Nabiullah Sayyidina Muhammad. Apabila kalian mengimani makom-makom ilmu, begitu pula ajaran Nabiullah Sayyidina Isa Ruhullah mengajarkan suatu menjaga satu lisan. Apabila lisan ini tidak terjaga, maka Allah memurkai. Begitu pula Nabiullah Sayyidina Musa telah mengajarkan lisan-lisan ini harus mulia, lisan-lisan ini harus terjaga. Seluruh para nabi-nabiullah ini mengajarkan ilmu benar-benar wujud kemuliaan yang diterima dari Allah. Benar-benar terjaga suatu lisan, maka seluruh doa-doa kalian ini akan tersambung ke Allah. Namun kalau lisan kalian benar-benar tidak terjaga, maka umur kalian pendek. Ta'ila fitua menyampaikan ini karena inilah perintah dari Allah. Karena ta'ila fitua mengenal alamnya Allah, mengenal kedimnya Allah. Inilah makom-makom yang benar-benar diterima oleh ta'ila fitua halawamu. Semoga kalian paham merenungi makom-makom ilmu yang sudah digamblangkan oleh ta'ila fitua halawamu dan sudah disyariatkan
melewati siaran YouTube, maka seluruh penggemar di YouTube Ta'ilo Fitua Halwabu ini benar-benar mengajarkan suatu perintah dari Allah. Oleh karena itu Ta'ilo Fitua menghimbau seluruh, mari kita amalkan, mari kita imani ajaran seluruh para nabi-nabiullah, seluruh para nabi-nabiullah, berangkat dari umatnya Nabiullah Sayyidina Muhammad, mengimani ajaran Nabiullah Sayyidina Muhammad, seluruh umatnya Nabiullah Sayyidina Muhammad pahami dan renungi. Begitu pula umatnya Isa Ruhullah dan umatnya Nabiullah Sayyidina Daud dan umatnya Nabiullah Sayyidina Musa, seluruh para umat-umat Nabi yang benar-benar mengimani dan sudah memiliki kitab, maka imanilah ajaran kitab tersebut, karena kitab itu benar-benar perwujudan dari empat kitab yang dari Allah, maqam nur, awaludin ma'rifatullah. Alhamdulillah seluruh bagian ta'ilo Fitua Halwabu benar-benar malam ini sudah memperhatikan, karena kita sebagai umatnya Nabiullah Sayyidina Muhammad, marilah kita masuk di dalam zikir empat makom, zikir lisan dan zikirnya sifat dan rohani, dan zikir nafas. Ini akan kalian terima. Oleh karena itu Ta'ilo Fitua Halwabu, semoga penggemar di YouTube merenungi dan memahami, benar-benar menjaga satu lisan benar-benar terjaga. Nabiullah Sayyidina Muhammad memberikan syafaat kepada kalian dan Allah memberikan keberkahan. Imanilah ajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.